Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifai. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait demonstrasi kontekstual, yaitu dengan tema kontekstualisasi pendidikan yang memerdekakan. Nah ya, ini pada mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia pada topik 5, tugas demonstrasi kontekstual. Oke, kita masuk ke materinya. Nah, di sini ada pendidikan yang memerdekakan dalam abad ke-21. Sini, pendidikan abad ke-21 mencerminkan transformasi yang menyeluruh dalam cara kita memandang dan melaksanakan pendidikan. Dalam konteks ini, pendidikan tidak lagi hanya tentang mentransfer pengetahuan dari guru ke siswa, tetapi lebih dari tentang membentuk individu yang mandiri, kritis, dan siap menghadapi tantangan di dunia modern. Seperti yang kita tahu, pada zaman sebelumnya, sebelum abad ke-21 ini, pendidikan yaitu hanya proses mentransfer pengetahuan dari seorang guru kepada siswa. Tetapi untuk zaman abad ke-21 ini sudah tidak lagi. Kita juga ditantang untuk membentuk individu yang mandiri, kritis, dan siswa dapat dan siap menghadapi tantangan dunia yang modern. Nah, itu salah satu bentuk dari pendidikan yang memerdekakan. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, di sini evolusi pendidikan dari pendekatan tradisional hingga pendekatan modern yang berpihak pada peserta didik. Nah, dalam pendidikan abad ke-21 siswa ditempatkan di pusat pembelajaran. Mereka tidak hanya menjadi penerima pasif informasi, tetapi juga aktor aktif dalam proses pembelajaran. Guru berperan sebagai fasilitator, mengarahkan dan mendorong eksplorasi, kolaborasi, dan juga refleksi. Pembelajaran tidak lagi terbatas pada ruang kelas, tetapi melintas batas-batas fisik melalui penggunaan teknologi, kunjungan lapangan, dan proyek kolaboratif. Nah, seperti dijelaskan di sini itu siswa tidak lagi hanya penerima informasi pasif. Maksudnya gimana? Maksudnya murid atau siswa tidak hanya mendengarkan apa yang gurunya sampaikan, bukan hanya mendengar, tapi juga bertindak atau berperan dalam proses pembelajaran. Nah, pada pendidikan yang memerdekakan ini, guru hanya berperan sebagai fasilitator, mengarahkan dan mendorong eksplorasi dan kolaborasi kepada siswa. Jadi siswa didorong untuk apa? Untuk bereksplorasi atau berkolaborasi dalam pembelajaran. Nah, tidak juga terbatas hanya pada ruang kelas, tetapi melintasi batas-batas fisik penggunaan teknologi. Contohnya bagaimana? Nah, seperti sekarang ini penggunaan teknologi sangat maju sekali. Pembelajaran bisa kita lakukan secara daring atau online, tidak hanya di kelas saja. Nah, makanya itu salah satu bentuk pendekatan modern yang berpihak pada peserta didik. Oke, kemudian kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, di sini peserta didik di pusat. Maksudnya bagaimana? Konsep pendekatan yang menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran. Nah, siswa didorong untuk berpikir secara mandiri, menantang dan mencari solusi atas masalah kompleks dalam masyarakat. Mereka diberi kebebasan untuk mengeksplorasi minat dan bakat mereka sendiri, sehingga pembelajaran menjadi lebih relevan dan bermakna bagi mereka. Pendekatan ini menekankan pengembangan keterampilan abad ke-21, seperti apa? Pemikiran kritis, kreativitas, kolaborasi, komunikasi, dan literasi digital. Nah, ditekankan di sini bahwa pembelajaran benar-benar dipusatkan pada peserta didik atau kepada para siswa. Siswa itu dituntut bisa memiliki pemikiran yang kritis, tidak hanya menerima informasi, tapi juga bertanya terkait informasi yang disampaikan oleh guru. Atau kalau di sini dijelaskan di lingkungan masyarakat, nah di sini siswa bisa mengeksplorasikan minat dan bakat mereka. Nah, kemudian juga bisa mengembangkan kreativitas mereka dan juga dituntut mereka bisa berkomunikasi dengan baik dan juga memiliki literasi digital yang baik. Kemudian, di slide selanjutnya, pendidikan untuk kita semua. Yang inklusi dan keanekaragaman, yaitu pendidikan untuk semua. Maksudnya bagaimana? Pendidikan yang memerdekakan siswa juga memperhatikan keberagaman dan kebutuhan individu. Pendidikan inklusif menjadi norma di mana setiap siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus, didukung untuk mencapai potensi mereka secara penuh. Lingkungan pembelajaran yang nyaman, inklusif, dan menghormati keberagaman budaya, gender, dan latar belakang menjadi prioritas.
Nah, ini merupakan, pendidikan untuk kita semua. Jadi tidak hanya yang memiliki fisik yang normal, orang yang memiliki kekurangan atau berkebutuhan khusus juga diminta atau, diharapkan mencapai potensi secara penuh. Jadi, kami atau guru mendukung pembelajaran secara menyeluruh kepada yang berkebutuhan khusus sekalipun, dan juga menghormati keberagaman budaya. Nah, jadi menghargai setiap perbedaan-bedaan budaya yang ada pada para siswa, kemudian gender dan juga latar belakang menjadi prioritas dalam segi pembelajaran yang memerdekakan kepada siswa ini. Kemudian di sini dan ini poin yang menurut saya sangat penting, yaitu peran teknologi dalam pendidikan. Maksudnya bagaimana memanfaatkan teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan digunakan dalam pembelajaran serta menyoroti tantangan dan peluang dalam mengintegrasikan teknologi dalam pendidikan. Penggunaan teknologi menjadi kunci dalam mendukung pendidikan yang memerdekakan siswa. Teknologi pendidikan tidak hanya digunakan sebagai alat untuk mengakses informasi, tetapi juga sebagai saran untuk berkolaborasi, berbagi ide, dan menciptakan konten yang relevan. Ini memungkinkan pembelajaran yang adaptif dan personal, sesuai dengan kebutuhan dan minat masing-masing siswa. Nah, dijelaskan bahwa untuk zaman sekarang, teknologi tidak hanya digunakan untuk apa? Untuk mengakses sebuah informasi, tetapi teknologi juga digunakan dalam dunia pendidikan. Nah, seperti kalau kita tahu, kita bisa melihat jurnal-jurnal ilmiah secara, bisa mencari di internet secara digital. Nah, kemudian kita bisa mengakses pembelajaran-pembelajaran yang ada di internet, bahkan kita juga bisa melihat tutorial yang ada di YouTube. Nah, ini itu apa, jadi pembelajaran yang adaptif dan personal sesuai dengan kebutuhan dan minat masing-masing siswa. Dengan memanfaatkan teknologi ini, guru pun bisa membuat sebuah pembelajaran video yang mana nanti pembelajaran tersebut bisa dipahami oleh siswa-siswa menggunakan, smartphone mereka masing-masing. Kemudian, kesimpulan dan tantangan masa depan. Nah, secara keseluruhan, pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik dalam pendidikan abad ke-21 menawarkan visi yang progresif dan inklusif tentang pembelajaran. Ini tidak hanya mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan di dunia modern, tetapi juga membantu mereka menjadi individu yang mandiri, berempati, dan berkontribusi pada masyarakat yang lebih baik. Nah, sekarang itu benar-benar dikedepankan bahwa siswa itu sebagai titik pusatnya, yang mana siswa itu diharapkan bisa menjadi individu yang mandiri, berpikir kritis, berempati, dan juga bisa berkontribusi kepada masyarakat. Nah, itu mungkin sedikit kesimpulan terkait pendidikan yang memerdekakan. Nah, pada kesempatan kali ini saya bisa menyampaikan terkait materi-materi yang telah saya susun di sini terkait kontekstualisasi pendidikan yang memerdekakan. Mungkin saya akhiri pada pemaparan materi kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.